bener-bener 5 orang itu ngeliat perempuan itu bener-bener nyangkut di pinggir tebing jurang Semeru, guys. Setelah diangkut, diambil, dievakuasi dari tebing jurang Semeru, si sosok cewek ini ternyata dia itu adalah pendaki yang hilang, yang dinyatakan hilang selama 1 bulan belakangan ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Mayang. Guys, kali ini gua mau membawakan sebuah cerita tentang pendakian gunung. Ini ada di Gunung Semeru. 5 orang pendaki ini menemukan jasad wanita yang sudah menghilang 1 bulan yang lalu. Kita simak videonya. Guys, jadi cerita ini diangkat dari 5 orang pendaki gunung mau menaklukkan Gunung Semeru. Buat kalian nih yang udah pernah naik Gunung Semeru, Gunung Salak, Gunung Arcopoda atau gunung apapun itu, boleh dong komen-komen di bawah gimana sih rasanya naik gunung. Karena jujur ya guys, gue belum pernah yang namanya naik gunung. Jadi ya 5 anak ini namanya itu Randy, Arif, Budi, Doni, sama si Ricky. Nah 5 anak ini nih mau naik ke Gunung Semeru, guys. Dia biasa tuh kalau naik gunung katanya kan ngisi biodata diri, KTP. Terus dia tuh mau naik sampai dengan tanggal berapa, naruh KTP gitu. Ya gue nggak tahu dah tuh abis itu ya dia nggak naruh KTP itu, bisa cair pendanaan apa bagaimana gue nggak tahu ya, karena gue belum pernah naik gunung nih sebelumnya. Ternyata aku bodoh. Setelah dia mengisi biodata, mulailah dia nih nanjak naik. Pas naik itu di pertengahan jalan, dia nih ngerasa iba gitu karena dia bertemu dengan sosok wanita cantik sendirian. Terus nih yang namanya si Henry nih tiba-tiba langsung nengok nih. Nah dia tuh terkesima karena dia tuh melihat sosok wanita cantik itu sendirian. Dia sampai hati tuh bertanya-tanya gini, ih gila keren banget nih cewek solo hiking. Akhirnya si Henry ini memberanikan diri untuk bertanya sama si cewek itu. Nah si Henry ini bertanya nih guys, jadi kayak sendiri apa bareng-bareng gitu. Terus kata cewek itu sendiri gitu. Ya udah join aja sama kita. Jadi nih dia nih naik ke Gunung Semeru tuh berenam. Pas sampai di pos 1 ya, dia kan istirahat dulu nih. Nggak ada sih kejanggalan aneh tuh, kayak bagaimana tuh nggak ada, selayaknya aja kayak istirahat terus minum, dia bercanda-canda, bersenda gurau gitu, berceritalah ibarat katanya. Pokoknya nggak ada kejanggalan sama sekali. Sampai pada akhirnya dia naik untuk ke pos 2. Nah di pos 2 ini pun tidak banyak kejanggalan, bahkan tidak ada sama sekali kejanggalan gitu. Cuman si ceweknya ini itu tuh lebih banyak diem gitu loh guys. Jadi tuh lebih banyak kayak duduk kayak nyender di ransel gitu, duduk ya udah diem aja. Matanya tuh kayak melihat halaman-halaman gunung sekitar gitu kan. Ih halaman dah tuh kayak ngelihat pemandangan sekitar. Nggak ada yang aneh sama sekali, cuman ya dipikir sama si Hendy nih cewek pendiam gitu. Nggak banyak ditanya juga sih gitu. Sampai pada akhirnya itu udah mulai sore kan guys. Nah terus temennya itu si Ricky ngajakin lagi nih, udah yuk naik lagi ke atas, kita istirahat di pos 3, dia bilang gitu. Akhirnya pas nyampe di atas di pos 3 itu nyampe malam di pos 3. Akhirnya mau nggak mau kan ya dia istirahat lah di situ. Dia bakar api unggun, terus udah gitu juga masak yang bisa dimasak biar anget-anget gitu, kayak pop mie apa segala macam gitu, dia nyeduh kopi. Sampai pada akhirnya itu tepat di jam 11 malam. Jadi kayak waktunya istirahat gitu, karena besok pagi dia harus naik lagi, mau ngeliat apa namanya sih kalau di gunung tuh sunset apa kali begitu ya. Pokoknya anak gunung mah yang tau ada komen-komen ya, takut-takut gue salah ngomong. Akhirnya dia tidur nih. Nah cuman di si Hendy ini kayak terpana gitu sama tuh cewek gitu, kayak si Hendy tuh kayak baru kenal kayak langsung naruh hati gitu. Ya Hendy ada gila-gilanya lu ya, langsung naruh bayi lu hati lu, gila lu. Nah, si Hendy
ngerasa gue kayaknya jatuh cinta nih sama itu perempuan, gue kayaknya falling in love banget nih sama itu perempuan gitu. Gue mau ngintip kali aja dia lagi di luar tenda apa gimana gitu. Nah si Hendy keluar nih. Nah dia ngelihat sosok wanita itu lagi duduk di api unggun sendirian. Ya karena si Hendy pada saat itu emang dia lagi berbunga-bunga banget nih guys, hatinya dia lagi jatuh cinta, dia lagi falling in love banget sama itu perempuan. Disamperin lah tuh perempuan sama si Hendy, diajak ngobrol lah gitu. Pertama di speak nanya, kok belum tidur, emang gak ngantuk, emang gak capek gitu. Nah si perempuan ini tuh cuman ngomongnya tuh simple banget gitu guys, kayak SMS zaman dulu yang kalau hitungannya tuh per karakter gitu. Kalau misalnya iya Y doang gitu, kalau enggak G GA doang gitu, apa GK gitu doang gitu, ngomongnya tuh sesingkat itu gitu tuh perempuan. Ngadi-ngadi juga tuh perempuan ya, omongannya singkat bener. Nah pas ditanya nih sama si Hendy, belum tidur? Iya gitu doang. Terus udah gitu, emang gak ngantuk? Enggak gitu. Ya tapi ya si Hendy biarpun perempuannya kayak gitu, ya dia ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, gue udah demen banget nih sama nih perempuan, udah jatuh cinta banget dah itu. Dia mau ngomong apa juga kayak kagak ngapa-ngapa, dia kagak ngomong juga nggak ngapa-ngapa, yang penting gue mau deket-deket sama dia gitu. Sampai udah malam nih, nah si Hendy bilang kita tidur yuk gitu. Terus si perempuannya cuma ngangguk doang gitu. Ya udah akhirnya si Hendy bilang ya udah gue balik ke camp gue dulu ya, gue mau istirahat, besok pagi kita harus jalan gitu. Si Hendy ini udah ada dalam hati, dalam benak dan dalam pikirannya dia, besok pagi gue harus minta nomor teleponnya, minimal gue harus tahu dia alamatnya tinggalnya di mana. Gue setelah dari naik gunung gini ya minimal gue datang ke rumahnya dia. Jadi kayak Cindy tuh udah kayak jatuh cinta sendiri diri gitu, kayak dia udah falling in love banget. Udah lu tipe gue banget tuh cewek gitu, nggak banyak ngomong, nggak banyak tingkah gitu. Kalau cewek-cewek zaman sekarang ya mohon maaf aja ya, kayaknya banyak tingkah, apalagi anak SMA zaman sekarang. Alis ya, yang namanya Alis tuh ya anak SMA zaman sekarang, cakep. Udah alis, bulu mata panjang-panjang kalau anak SMA zaman gue dulu mah ya kagak tahu tuh yang namanya ngalis tuh, bulu mata tuh kagak ada zaman gue dulu mah. Sekolah bener banget dah pokoknya gue mah. Si Hendy nih bener-bener kayak gelisah gitu, kayak aduh pengen buru-buru pagi. Akhirnya ya mereka kan bangun tuh jam 3 atau setengah 4 lah gitu. Nah si Hendy nih bangun duluan nih, dengan excitednya dia bangun duluan karena dia pengen ngeliat tuh pertama kali bidadarinya keluar dari camp dengan wajah yang cantik. Kan katanya kan kalau perempuan ngeliat muka perempuan cantik itu kan dari bangun tidur nih ya, bangun tidur cakep apa kagak gitu. Kalau cantik mah itu katanya, kalau kata laki mah ngomongnya begitu. Nah pas dilihat emang ada tuh si perempuan itu, cuman adanya di pinggir tenda. Nah pas si Hendy mau samperin, perempuan itu tiba-tiba naik, maksudnya bukan naik gimana, jalan sendiri gitu dia ke atas gitu, ninggalin tendanya. Nah si Hendy kan bingung, dipanggil lah tuh perempuan, cuman ini perempuan jalan aja terus. Nah diikutin nih sama si Hendy, terus diikutin. Loh kok lama-lama dia naik, lama-lama dia mendekati jurang gitu. Lama-lama dia mendekati jurang sampai si Hendy bilang, jangan deket-deket ke jurang, nanti lu ngejeblos, nanti jatuh gitu. Maksudnya si Hendy tuh teriak-teriak begitu tuh biar si perempuan itu nggak makin jalan lagi gitu, karena posisi perempuannya ini udah bener-bener di bibir tebing gitu loh guys. Si Hendy tuh benar-benar ngelihat si perempuan itu tuh kayak langsung drung gitu, langsung kayak jatuh gitu loh ke bawah gitu. Nah si Hendy ini langsung kaget, dia tuh langsung sontak, langsung teriak gitu. Nah akhirnya dia lari. Si Hendy tuh lari, bukan lari yang nyamperin si itu perempuan guys. Jadi dia tuh langsung lari balik lagi ke camp. Dia mau ngabarin teman-temannya kalau si perempuan yang semalam bareng sama dia itu, yang dari sore bareng sama dia itu terjun ke jurang. Si Hendy ini lari kecepatan. Ternyata dia tuh jalan udah lumayan jauh guys. Lari tuh sampai si Hendy bilang dia tuh kayaknya larinya udah jauh gitu guys, sampai dia ngaso
berkali-kali dia ngaso gitu, adalah 3-4 kali dia ngaso, dia capek sampai pada akhirnya dia sampai lagi nih ke tenda camp tempat dia sama teman-temannya itu. Nah teman-temannya itu ngomong, lu dari mana Hen gitu. Nah terus si Hendy bilang, gue tadi habis nyamperin itu perempuan, dia jalan sendiri ke atas gitu. Terus udah pas sampai di atas gue ikutin, kok dia terjun ya ke bawah. Terus temennya yang 4 itu pada ngomong, ah lu halusinasi kali, coba lu cek lagi di tendanya, mungkin dia masih tidur gitu. Sampai temannya yang 4 ini juga ngecek nih ke tendanya si perempuan ini, ternyata emang benar guys, si perempuannya ini udah nggak ada di dalam tenda. Jadi itu kayak akhirnya temennya yang berempat ini kayak, oh ya ternyata mungkin emang bener nih, dia lari ke atas terus tiba-tiba dia jatuh tergelincir di jurang. Akhirnya si Henry ditanya sama teman yang 4, ayo udah kita ke sana, kita jalan, kita cari dulu. Masih inget kan terakhir kali lu ngelihat dia jatuh, dia bilang gitu temannya. Terus kata si Hendy, iya gue masih lihat kok, gue masih inget kok, gue masih paham lah jalannya. Dia naik nih ke atas berlima. Itu tuh emang katanya tuh posisinya tuh jauh guys, jauh banget katanya posisinya. Jadi lumayan gitu. Jadi si Hendy tuh waktu ngikutin dia katanya itu cuman sepersekian detik aja gitu jalannya, tapi ternyata pas dijalanin sama teman-temannya ini tuh rasanya kayak jauh gitu, jalannya pun kayaknya nanjaknya tuh lebih parah gitu, kayak dari pos 3 mungkin mau pindah ke pos 4 atau ke pos 5 gitu. Pokoknya intinya tuh dia jalan tuh lumayan jauh dari ninggalin tendanya dia orang itu. Sampai udah dia bilang, lu tahu nggak sih Hen, jalannya jangan-jangan ini kita salah, kenapa kita nggak balik dulu, kita beresin tenda kita dulu, seenggaknya kalaupun kita udah ketemu dia, kita masih bisa nanjak lagi dan nggak harus turun lagi ke bawah, kata temennya. Tapi si Hendy tuh nggak, gue harus ngasih tahu lu dulu kalau emang bener-bener itu perempuan emang terjun ke jurang. Akhirnya sampai jalan terus naik ke atas nih, si Hendy ngomong tuh nggak jauh dari patokan situ, itu ada di situ perempuannya. Kayaknya gue nggak bisa lihat dan gue nggak sanggup untuk ngelihat gitu, karena sih yang dipikir ya pertama kalinya dia demen sama perempuan, pertama kalinya dia suka sama perempuan, tiba-tiba dia ditinggalin perempuannya ini, tiba-tiba langsung terjun gitu, kayak sedih banget pasti rasanya tuh, break heart banget. Asik, gue gaya-gayaan aja ngomong bahasa Inggris, sebenarnya gue gak tahu artinya apa. Pas sampainya di atas, bener-bener 5 orang itu ngeliat perempuan itu benar-benar nyangkut di pinggir tebing jurang Semeru guys. Dan benar gitu loh, yang dia lihat tuh ini cewek yang emang ikut sama dia dari sore sampai ke malam sampai ke pagi, emang benar itu dia, sosok itu benar dia. Ya udah akhirnya tanpa basa-basi lagi, tanpa mikir panjang lagi, nah dari kan yang berangkat 5 nih, nah 3 orangnya itu turun ke bawah, maksudnya nyamperin orang yang di bawah tempat dia naruh KTP, dia mau ngasih kabar kalau di atas itu ada penemuan jasad. Sampai di bawah nih, dia kan ngomong gitu kayak sama apa sih, kayak yang jaga-jaga ya di bawah gitu kan, kayak ada tim SAR-nya juga kan. Nah dia tuh ngomong ke situ kalau dia tuh nemuin perempuan ada di jurang pinggir gitu. Nah akhirnya naiklah nih beberapa tim SAR untuk ke atas gitu. Akhirnya pas sampai di atas, diambil, dievakuasi dari tebing jurang Semeru. Si sosok cewek ini ternyata dia itu adalah pendaki yang hilang, yang dinyatakan hilang selama 1 bulan belakangan ini. Lu kebayang gak sih, lu naik gunung, lu hiking ya, ibarat lu naik gunung, lu ngecamp terus lu ketemu sama cewek yang emang lu ajak ngobrol, biarpun ngomongnya kayak SMS prabayar zaman dulu, tapi seenggaknya lu tuh senyatanya lu jalan sama dia gitu, lu berdampingan bertemu dengan dia, ternyata dia tuh udah nggak ada, dia tuh udah meninggal 1 bulan yang lalu, dia tuh udah hilang, dinyatakan hilang 1 bulan yang lalu. Kayak coba deh lu ngebayang gak sih lu ada di posisi mereka itu, dan akhirnya ya yang namanya ini tuh shock dan terpukul banget. Dia tuh ngerasa, bener gak sih nih gue naik sama orang yang udah gak ada 1 bulan yang lalu gitu. Jadi mereka tuh berlima itu masih antara percaya dan gak percaya guys gitu. Sampai pada akhirnya ya udah diangkat, si jasadnya itu juga katanya penuh dengan luka gitu, mungkin pas dia jatuh
ya dia kena ranting, di bagian mukanya juga lebih ada yang rusak gitu, jadi kayak robek-robek di tangan, di kaki gitu. Gue nggak yakin ini orang yang ikut gue dari sore sampai ke malam, sampai ke pagi, tuh sudah gitu gue makan pop mie bareng. Ternyata orangnya udah nggak ada loh 1 bulan yang lalu. Jadi mereka tuh benar-benar nggak percaya itu loh guys, sama apa yang udah mereka berlima alamin gitu. Jadi bener-bener yang definisi naik sama perempuan yang emang udah jadi almarhum 1 bulan yang lalu. Oke guys, jadi ceritanya sampai sini aja. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.